Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat pada awal perjumpaan kita kecuali kata permintaan tolong kita kepada Allah, meminta keberkahan kepada Allah dengan menyebut namanya, sebagaimana kita mengaturkan kata syukur kita kepadanya atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur agar Allah tambah, dan terus Allah tambah, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, masih bersama ulama yang begitu kita cintai, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, dan masih bersama Riyadhus Shalihin, dan masih bersama wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Hadirin Allah muliakan, sebut saja Mawar, seorang wanita di usia matang yang harus mendekam di balik jeruji besi penjara dalam jangka waktu yang cukup lama. Tentu saja masuk penjara tidak ada di planning kehidupannya pada saat beliau sekolah atau kuliah. Tentu saja tidak ada dalam cita-cita beliau. Siapa di antara kita punya cita-cita masuk penjara dan mendekam selama beberapa tahun di sana? Tapi ternyata sebuah kasus itu membawa beliau untuk menghabiskan bertahun-tahun kehidupan beliau di tempat yang sangat kita tidak inginkan itu. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tiba saatnya beliau begitu dekat dengan hari kebebasan beliau, hari kebebasan beliau. Saya dapat kabar bahwa beliau akan keluar minggu depan. Pada saat itu ya, minggu depan. Berarti ada kesempatan sekali lagi ketemu beliau di dalam penjara.
Dan saya juga dapat kabar bahwa ternyata jauh sebelum ini beliau pernah ditawarkan oleh oknum untuk bisa keluar jauh lebih cepat daripada masa hukumannya. Jadi sebelum masa hukumannya berakhir, dengan membayarkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Ya, tentu saja ini perbuatan seorang oknum. Dan itu biasa di setiap bidang. Biasa di setiap bidang. Bahkan di bidang dakwah pun ada oknum. Di bidang manapun ada oknum. Dan adanya oknum bukan berarti semuanya demikian. Ada banyak orang-orang baik di setiap bidang. Ada banyak orang-orang baik di bidang ini. Dan saya pribadi mengenal cukup lumayan di antara mereka, orang-orang baik di bidang ini. Tapi itulah yang terjadi. Tapi ternyata beliau menolak, padahal beliau mampu untuk bayar itu. Dan beliau lebih memilih menghabiskan masa hukumannya sampai selesai, sebagaimana yang divonis oleh Pak Hakim beberapa tahun yang lalu. Dan beliau jalani sampai itu tadi, jarak antara beliau dengan hari kebebasannya tinggal kurang lebih 1 minggu. Lalu saya diinfokan beliau pengen bicara. Akhirnya kita ketemu, lalu beliau sampaikan bahwa beliau akan keluar seminggu lagi. Lalu di sela-sela pembicaraan saya ingin memanfaatkan pertemuan itu untuk bertanya. Saya tanya, Bu, kenapa Ibu tidak ambil kesempatan beberapa waktu yang lalu itu? Kan Ibu mampu bayar, Ibu punya uang, dan itu kesempatan Ibu menghirup udara kebebasan jauh lebih cepat dibanding harus menyelesaikan masa hukuman. Dan itu dambaan banyak pihak. Siapa yang nggak ingin cepat-cepat keluar dari tempat seperti ini? Lalu begitu mendengar pertanyaan saya, beliau diam sejenak, berusaha mengumpulkan energi untuk menjawab dan merangkai kata. Lalu beberapa saat berikutnya beliau memulai jawaban. Beliau kasih 2 jawaban. Jawaban yang pertama, kata beliau, Ustadz, saya ini masuk ke sini harus mendekam di penjara, harus berpisah dengan keluarga, harus tersekat oleh jeruji dengan orang-orang yang saya sangat cintai.
Itu semua karena maksiat. Itu semua karena saya tidak bertakwa kepada Allah, karena maksiat. Maka bagaimana mungkin saya keluar dari sini melalui jalur maksiat lagi? Subhanallah. Jadi saya masuk sini ini gara-gara jalur maksiat, Ustaz. Lalu bagaimana saya keluar dari sini melalui jalan yang sama, maksiat? Lalu apa artinya saya di sini? Pengorbanan saya udah banyak. Saya harus kehilangan semuanya, dalam tanda kutip, yang saya miliki pada masa lalu. Saya kehilangan nama baik saya. Saya kehilangan pekerjaan. Diberhentikan secara tidak hormat. Saya kehilangan waktu. Dan itu yang paling besar, paling penting. Waktu bersama orang-orang yang saya cintai, waktu bersama anak-anak. Harga yang saya bayar untuk di sini itu mahal. Masa saya bayar mahal itu hanya untuk maksiat, mentok-mentoknya maksiat lagi? Gimana Allah mau memberkahi saya? Maka saya putuskan untuk tidak mengambil kesempatan itu. Saya masuk dari pintu maksiat, tapi saya keluar dari pintu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama, Ustaz. Alasan yang kedua, saya bingung buat apa. Betul, ada yang menawarkan. Tapi kan oknum. Bisa benar, bisa enggak. Dan kalau benar, maksiat. Terus saya harus bayar uang mahal. Saya harus bayar mahal. Lagi-lagi, untuk apa? Sedangkan saya di sini bahagia. Jujur, kalau boleh milih, saya milih extend lagi. Saya nggak mau pulang minggu depan. Saya nggak mau keluar minggu depan. Kalau bisa nambah-nambah. Lalu bagaimana mungkin saya bayar uang, pakai uang, saya bayar dengan cara yang haram agar saya cepat-cepat keluar? Uang saya mau nambah kok. Ustadz, dulu tuh saya nggak ngerti dan saya nggak sholat. Disinilah saya mengenal sholat dan sujud kepada Rabbul Alamin. Dulu saya nggak sholat 5 waktu. Di sini, kalau sholat tahajud saya kurang dari 6 rakaat, saya merasa bersalah. Dan itu nikmat. Itu nikmat. Kurang dari 6 rakaat, beliau merasa bersalah. Oh, kenapa ya kurang dari 6 rakaat ya? Dulu boro-boro tahajud 5 waktu aja enggak. Dan saya menikmati itu. Dulu saya nggak bisa baca Quran. Disinilah saya mengenal huruf hijaiyah. Lalu saya membaca dan saya mengkhatamkan untuk pertama kalinya. Dan itu adalah kenikmatan demi kenikmatan
berlapis kenikmatan. Saya bisa ngaji, saya bisa ikut kajian rutin, nggak usah ribet-ribet. Sebuah majelis yang dulunya saya nggak ngerti bahwa itu ada di muka bumi ini, ternyata ada pengajian kayak begini. Karena hidupnya dunia, 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 dan dunia. Di sini saya bisa ngaji setiap pekan. Saya bisa ketemu dengan sahabat-sahabat saya yang ingin berubah, ingin berbuat untuk masa depannya di akhirat, ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan fatal mereka. Yang terus terang saya belum pernah ketemu orang-orang seperti itu sebelum masuk ke sini. Dulu teman yang saya kenal itu hanya teman yang mengajak pada dunia, 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 dan dunia. Mengajak saya bermaksiat, maksiat, maksiat. Mengajak saya makan uang haram dan menikmati dunia secara berlebih-lebihan. Di sini saya baru kenal, ternyata ada orang yang pengen jadi orang baik, ingat akhirat. Lalu buat apa saya keluar cepat-cepat? Harus bayar pula. Gratis saja saya nggak mau. Subhanallah. Gratis saja saya nggak mau. Ini saya keluar minggu depan karena nggak boleh tetap extend. Kan nggak boleh. Jadi saya harus keluar. Nggak bisa minta nambah. Kecuali buat onar lagi, dan itu nggak boleh kan. Ada dua jawaban yang sangat kuat, jamaah. Sangat kuat. Sangat kuat. Yang pertama, saya masuk ke sini dari pintu maksiat dan saya banyak kehilangan banyak hal. Lalu bagaimana mungkin saya keluar dari pintu yang sama, itu pintu maksiat? Saya ingin keluar dari pintu ketakwaan, pintu ketaatan. Dan yang kedua, ngapain saya keluar cepat-cepat? Di sini saya menemukan rizki saya. Di sini saya menemukan hidayah. Di sini saya menemukan teman yang solehah. Di sini saya menemukan ilmu. Di sini saya menemukan jalan menuju Rabbul Alamin. Di sini saya bertemu dengan jalan pulang ke kampung akhirat. Lalu apa alasannya saya ingin keluar cepat-cepat? Lalu dengan jalur yang tidak halal. Dan akhirnya minggu depannya beliau keluar, dan sebagaimana penuturan beliau ingin merubah hidup beliau dan ingin memulai dengan hal yang baru, menjalankan apa yang Allah ridhoi. Hadirin yang Allah muliakan, dan kalimat yang menyapa telinga kita tadi itu bukan kalimat yang disampaikan oleh satu orang saja dari mereka. Sering kita dapati mereka itu menangis sebelum hari pembebasan mereka.
misalnya bebas hari Rabu atau misalnya bebas hari Jumat, Kamis, itu hari-hari terakhir seringkali mereka menangis karena mereka mau bebas. Nangis ya wajar lah Ustaz, ya mereka senang banget, bukan nangis senang, nangis sedih. Kok bisa? Karena kalau boleh milik, menurut mereka lebih baik saya di sini. Karena kalau saya bebas, saya khawatir tidak istiqomah. Kalau bebas, mereka khawatir tidak bisa bertakwa. Kalau bebas, mereka khawatir kembali lagi ke lingkungan yang lama lalu berubah kembali. Dan banyak di antara mereka nggak tahu ada kajian di luar sana. Karena selama ini hidup dengan lingkungan yang kelam. Baru setelah kita jelaskan, oh di luar tuh ada kajian juga loh. Kita bisa hadir, kita bisa ini. Itu kalau kita ketemu mereka ketika, tentu saja sebagian ya, nggak semua. Mereka yang belajar, mereka yang berusaha bertakwa. Itu mereka yang berusaha belajar menuntut ilmu dan bertakwa, itu kalau kita temui sebelum mereka keluar, itu seperti kita benar-benar berhadapan dengan surat Yusuf ayat 33 di depan mata kita. Ketika Yusuf mengatakan alaihi salam, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Subhanallah. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan-ajakan mereka kepadaku, ajakan maksiat. Dan mereka walaupun nggak hafal ayat ini, itu mengatakan hal yang sama. Mendingan kita di sini daripada keluar maksiat lagi. Subhanallah. Jadi gimana Nabi Yusuf dulu ya? Jadi ternyata ayat ini real loh. Bukan fantasi, ayat ini real. Qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ada orang-orang begitu hari ini tuh ada. Yang lebih suka di sana. Dan kalau belum milih nggak keluar. Dan sebagian mereka punya uang di luar, punya materi di luar, tapi khawatir nggak bisa istiqomah, nggak bisa bertakwa, nggak bisa bertakwa, karena mereka sudah sampai pada titik merasakan bahwa takwa memberikan solusi dan jalan keluar. Takwa memberikan solusi dan rizki. Dan sebagaimana kita bahas, bicara rizki bukan hanya bicara tentang uang, bukan hanya bicara tentang jabatan. Sosok yang kita sebut saja Mawar, itu punya jabatan di luar, punya kekayaan di luar. Kita sudah jelaskan kemarin dalam surat At-Tolak ayat 11 bahwa rizki terindah adalah rizki akhirat. Rizki terindah adalah surga dan jalan menuju surga. Oleh karena itu setelah Allah jelaskan tentang surga, penutupan surat At-Tolak ayat 11 itu apa? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan Allah telah memberikan rizki yang terbaik buat mereka, buat dia. Itu rizki terbaik. Dan beliau tersebut memberikan keyakinan lagi buat kita. Itu tadi tentang surat ini At-Tolak ayat 11. Bahwa rizki terbaik itu bukan angka, bukan rupiah, bukan dolar, bukan euro, bukan emas, bukan harga saham yang naik, bukan pekerjaan. Dan
ini menjelaskan bahwa ketika orang berusaha bertakwa, maka tempat yang sangat buruk pun berubah menjadi tempat yang nikmat. Tempat yang membuat banyak orang trauma, justru bagi sebagian mereka itu tempat yang penuh dengan memori-memori indah. Bahkan kalau mereka ditanya di lubuk hati mereka, mau keluar nggak sekarang? Enggak. Sebagaimana alasan yang tadi kita kemukakan. Karena mereka khawatir kehilangan momentum. Mereka khawatir nggak bisa bertakwa kepada Allah. Bayangkan, orang tuh kalau udah merasakan kenikmatan takwa seperti mereka, itu lebih memilih di penjara dan menjalani hari-hari seperti itu daripada keluar dan menghirup udara kebebasan, tapi kehilangan ketakwaan lagi. Karena itu hal yang indah. Dan lihat bagaimana Allah kasih rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Siapa yang pernah berpikir rizkinya ada di balik jeruji besi? Bahkan rizki yang terindah, rizki yang terbesar, yaitu hidayah, yang mengalahkan seluruh kenikmatan rizki-rizki materi yang lain. Gak ada yang duga. Oleh karena itu, jangan terlalu mengandalkan akal kita. Akal itu penting. Untuk dibebankan syarat harus berakal. Tapi sebagaimana mata ada batasnya, akal ada batasnya. Itu aja. Sebagaimana pendengaran ada batasnya, akal ada batasnya. Sekali lagi, sebagian mereka pintar kok. Terbukti dari kasus yang mereka, atau yang menjerat mereka, sebagian kasus-kasus serius, kasus-kasus yang menunjukkan mereka pintar. Itu pun gak bisa menduga ternyata rizki saya itu dibalik jeruji besi. Dan kita sudah punya qudwah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mungkin suatu saat kita bisa bahas kisah ini. Itu kan clear. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih solusi dan jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan dalam kisah Bu Mawar tadi dan beberapa teman yang ada di sana, ini menunjukkan bahwa bisa jadi, bukan bisa jadi, artinya ketika kita punya cerita kehidupan yang kalau kita buat simpel, cerita kehidupan itu terdiri dari episode 1 sampai episode 10 misalnya. Dari awal cerita itu, awal kasus itu sampai kasus itu berakhir. Lalu kita, begitu ada masalah, kita berusaha ibadah dengan harapan dapat solusinya di episode 1, episode 2 atau episode 3. Ternyata enggak. Ternyata episode 1, 2, 3 kayaknya udah badai semua. Itu bukan karena Allah tinggalkan kita dan tidak merealisasikan janjinya, tapi karena Allah bisa jadi kasih solusi buat kita, dan rizki kita itu di dalam badai tersebut. Dan nanti di episode 7, 8, 9, 10 mereka yang terjerat, jamaah sekalian, itu sebagian dari mereka begitu dapat kasus itu kan nangis, sujud, tahajud, takarub kepada Allah, tapi tetap tuh masuk penjara. Tetap kadang udah berzikir, udah bertakarub, udah sholat, udah doa. Itu kalau pengadilan sebagai mereka cerita doa aja. Tapi tetap diketok palu masuk penjara. Apakah itu artinya Allah nggak kasih jalan keluar dalam masalah mereka? Allah tidak kasih rizki untuk mereka, dan Allah tidak penuhi janjinya? Enggak. Justru karena Allah akan kasih solusi yang jauh lebih besar, jalan keluar jauh lebih besar, dan rizki jauh lebih besar di dalam penjara tersebut. Itu yang mereka alami.
sebagaimana itu yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu nggak pernah mereka duga sebelumnya. Dan itu tidak mematahkan mereka untuk terus menjadi orang yang bertakwa dan memperbaiki masa lalu mereka. Ternyata ada di dalam situ. Dan jauh lebih indah daripada mereka selama ini dapat di luar. Hal-hal yang mereka mereka pikirkan itu adalah kenikmatan dunia, sehingga mereka rela mengejarnya dengan cara yang nggak benar atau dengan cara yang haram. Ternyata di sini lebih indah. Mereka bisa sholat, mereka bisa tahajud, bisa berzikir kepada Allah. Dan jamaah sekalian, sebagian mereka masuk sana tuh nggak bersalah. Ada yang dizolimi, tapi ternyata Allah nggak zolim, manusia yang zolimin, mereka zolim. Tapi di atas dari itu semua ada ahkamul hakimin. Ternyata itu cara Allah SWT agar mereka mendapatkan hidayah di sana. Makanya salah satu dari mereka itu cerita, Ustadz, saya masuk ke sini itu nangis terus. Hari-hari pertama saya habisi dengan nangis. Karena saya nggak bersalah. Saya difitnah. Akhirnya nangis. Dan subhanallahnya, saya keluar dari sini juga nangis. Saya masuk ke sini nangis. Kenapa saya nangis? Karena saya nggak mau masuk. Saya berontak. Saya nggak pantas ada di sini. Saya nggak mau masuk sini. Saya nggak bersalah. Saya difitnah. Maka nangis. Dan ketika saya mau keluar, nangis. Kenapa? Karena saya nggak mau keluar. Saya dapat hidayah di sini. Saya nggak tahu di luar bisa istiqomah apa enggak. Saya nggak kenal tentang Allah. Walaupun saya masuk sini karena difitnah dan saya tidak melakukan tindakan kriminal atau tindakan maksiat, tapi bukan berarti saya orang baik juga dulu. Saya nggak kenal Allah, saya nggak ibadah. Disinilah saya mengenal semuanya. Jadi subhanallah, itu kemahakuasaan Allah jamaah. Masuk ke sana nangis. Keluar dari sana nangis juga. Jadi masuk dengan tangisan, keluar dengan tangisan. Subhanallah. Itu yang perlu kita camkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Maka apapun itu, fokus pada takwa. Jangan fokus pada tempat. Jangan fokus pada waktu. Jangan fokus pada kondisi. Fokus pada takwa. Takwa. Itu poin. Takwa. Fokus pada keikhlasan dan fokus pada kebenaran. Walaupun berat. Kita bayangin kalau kita di posisi Bu Mawar itu ya, ditawarin nggak diambil, subhanallah. Ternyata Allah kasih yang lebih baik.
Allah kasih ketenangan, kebahagiaan, dan seterusnya. Dan poinnya bukan di penjara, karena kita tahu bersama ada banyak orang ingin bunuh diri ketika masuk ke sana karena stres, depresi, dan seterusnya. Tapi ternyata nggak semua orang demikian. Ada orang bahagia di situ dan nggak mau keluar. Kalau boleh memilih. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, dan ini harus menjadi cambuk kepada kita, khususnya kondisi sekarang yang nggak mudah, kondisi pandemi, ekonomi yang sulit, yang dirasa banyak orang. Jangan fokus ke sana, fokus ke takwa. Fokus ke takwa. Kondisi berat yang kita alami hari-hari ini, kalau kita tinjau dari segi teknis, secara teknis ya, lebih berat ketika berada di balik jeruji besi. Tapi kenapa mereka bisa menikmati itu? Mereka bisa bahagia dan gak mau keluar kalau boleh milih. Ketika mereka berusaha bertakwa kepada Allah, itu kan yang harus menjadi fokus kita. Dan lihat bagaimana Allah akan kasih solusi dari arah yang kita nggak duga-duga. Tugas kita berjuang. Tugas kita berubah, dan berubah. Tugas kita minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan, berjuang. Minta pertolongan kepada Allah, lalu berjuang. Minta pertolongan kepada Allah, lalu berubah. Itu poinnya. Nanti Allah yang ngatur. Dan kalau Allah sudah kasih rizki dan tempat yang sangat buruk pun gak bisa mencegah kebahagiaan kita. Tempat terburuk pun gak bisa mencegah kebahagiaan kita. Sebagaimana kalau kita gagal bertakwa, tempat paling mewah sekalipun tidak bisa mencegah kesedihan kita. Dan tidak bisa menghapus lara kita. Ini yang perlu kita camkan. Betapa banyak pasangan hari ini pada saat pandemi lalu bekerja di rumah, belajar di rumah, itu seperti tinggal di neraka dunia. Padahal mereka tinggal di rumah yang besar, yang megah, yang mewah, tapi nggak ada kenikmatan sama sekali. Hari-hari ribut sama suami lah, ribut sama istri lah, berantem sama anak-anak. Enggak, ini bukan tentang dimensi waktu, dimensi ruang, bukan. Ini bukan tentang pandemi atau tentang normal. Ini bukan tentang isolasi. Kalau tentang isolasi, kalau masalah tentang isolasi jamaah, salah satu isolasi terberatnya di penjara. Itu kan isolasi. Tapi kenapa mereka, Bu Mawar dan beberapa teman-teman bisa menikmati? Dan itu real, itu nggak dibuat-buat. Mereka ngejalanin hari-hari yang jauh lebih berat daripada PSBB atau work from home atau learn from home. Kita baru berapa bulan, sebagian mereka 5 tahun, sebagian mereka 10 tahun, sebagian mereka 15 tahun, sebagai mereka 20 tahun. Kebayangin gak sih PSBB 20 tahun? Nas'allahu salawal afiyah. Semoga Allah jaga kita semua. Tapi poinnya yang kita hadapi sekarang nih, dibanding sebagian saudara-saudara kita, itu belum ada apa-apanya. Tapi kenapa kita jungkir balik kayak remuk babak belur, kayaknya hidup bak di neraka? Ini bukan tentang PSBB, ini tentang tidak ada ketakwaan. Tidak ada ketakwaan, tidak ada keikhlasan, dan tidak ada semangat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada mujahadatun nafas, melawan diri sendiri. Berat jamaah, pasti berat.
Kalau bukan berat, berarti kita salah jalan gitu aja. Wa khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahwat. Surga itu dikelilingi hal-hal yang nggak enak memang, kata Nabi. Dan neraka dikelilingi hal-hal yang sesuai dengan syahwat kita, otomatis lebih enak. Tapi bertakwalah, karena bertakwalah Allah akan kasih jalan keluar. Allah kasih jalan keluar. Dan jalan keluar belum tentu keluar dari kondisi materi itu sendiri. Lihat sekali lagi yang dialami Bu Mawar dan teman-teman di sana. Ternyata jalan keluar itu lebih dalam, lebih luas daripada sebuah kata kebebasan dari sana. Coba kita tanya, simpel aja ya. Kalau kita pakai logika sederhana atau pemikiran simpel, orang divonis masuk penjara, lalu minta solusi dari Allah. Yang solusi yang pertama kali terbesit, jalan keluar yang pertama kali terbesit di benak masyarakat, kalau kita buat survei, apa sih solusinya? Maka mayoritas akan mengatakan keluar dari sana secepat mungkin. Kan gitu ya, keluar dari sana. Ternyata itu bukan satu-satunya solusi, bahkan bukan solusi terindah. Buktinya sebagian mereka justru nggak mau keluar. Karena ternyata solusi terindah adalah hidayah. Rizki terbesar adalah taufik. Walaupun secara fisik, secara materi tetap berada di sana, tapi hati mereka sudah berpindah pada kehidupan sejati. Mungkin orang akan mengasihani mereka, kesian banget ya, 15 tahun di sana. Tapi kehidupan yang mereka jalani di sana, ketika mereka bertakwa kepada Allah, itu jauh lebih bagus daripada kehidupan yang Anda jalani di sini. Coba aja lihat. Makanya jangan seperti katak dalam tempurung. Kita pikir ketika kita punya harta segala macam, kita orang paling bahagia. Enggak. Di luar sana banyak orang yang hidupnya ajaib dalam arti positif, dan mereka nggak punya apa-apa. Mereka nggak punya harta yang kita punya, mereka nggak punya mobil yang kita punya, mereka nggak punya rumah seperti yang kita punya, tapi tenang, karena mereka berusaha bertakwa kepada Allah. Allah kasih solusi, dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Wallahu ta'ala bishawab. Semoga bermanfaat ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Barang saya ingin bertanya atau ingin mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan tim serta seluruh umat muslim di dunia. Ustaz, maaf saya bukan ingin menyatakan bahwa saya sudah baik, tapi apa contoh maksiat untuk orang yang sudah jauh dari dosa besar? Soalnya tadi Ustaz beri contoh untuk orang yang bermaksiat itu seperti berzina, ikut kehidupan malam. Apakah misalnya menunda beberapa menit sholat saja itu sudah bermaksiat kepada Allah? Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Contoh maksiat untuk orang yang sudah jauh dari dosa besar, pertanyaan apa? Iya, bisa. Apakah benar kita sudah jauh dari dosa besar? Dan contoh maksiat banyak banget loh.
Jangankan contoh maksiat, contoh dosa besar aja banyak, sampai beberapa ulama menulis buku khusus tentang masalah dosa besar, seperti Al-Imam Az-Zahabi yang menulis kitab Al-Kabair, dan beberapa para ulama yang lain. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Dan lagi-lagi, sedalam apapun hijrah kita, apa iya kita jauh dari dosa besar? Kalau yang dimaksud dosa besar adalah tadi zina, minum khamar, mungkin ya. Tapi bukankah masih banyak sekali dosa-dosa besar yang lain? Di antaranya riya. Siapa di antara kita bisa mengatakan dia sudah jauh dari riya, jauh dari ketidakikhlasan? Siapa yang bisa mengklaim demikian? Dan kalau kita mengklaim demikian, kemungkinan besar kita jauh ke dosa besar yang lain, ujub, sombong, dan seterusnya. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyada alayya min niyati, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Itu kan dosa besar. Riya itu dosa besar. Itu syirik kecil. Beramal memperlihatkan amalan agar dipuji oleh seseorang, atau sum'ah, memperdengarkan amalan agar dipuji oleh seseorang. Sombong dosa besar. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, gak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan walaupun sebesar partikel terkecil. Siapa di antara kita bisa mengklaim kita jauh dari kesombongan? Oh ya, banyak sekali. Syirik mahabbah, jamaah. Syirik dalam masalah cinta. Ketika seseorang mencintai makhluk dengan unsur peribadatan seperti ia mencintai Allah, atau bahkan lebih tinggi lagi daripada cintanya kepada Allah. Bukankah itu syirik? Syirik mahabbah, mencintai makhluk dengan unsur peribadatan, dengan catatan dosa besar banyak sekali. Dan jangan sampai kita mengatakan apa maksiat yang harus dijauhi bagi orang yang sudah jauh dari dosa besar. Kata Nabi SAW, asyirku fi ummati akhfa min dabibin namal. Syirik di tengah-tengah umatku itu lebih samar daripada semut hitam yang sedang berjalan. Sama dalam riwayat yang lain, semut hitam yang lagi ada di batu hitam di tengah kegelapan malam. Min dami bin namal ala sofa fi dhulumati dhulma. Syirik atau kamakal, semut hitam yang lagi nongkrong di batu hitam di tengah kegelapan malam. Siapa yang bisa mendetak itu? Susah banget. Itu pakai Google Map juga nggak ketemu tuh semut. Itu sangat samar. Sedangkan Nabi Ibrahim masih berdoa, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungilah aku. Rabbi junubni wa baniya, dan anak keturunanku. Siapa anak-anak Nabi Ibrahim, jemaah? Anak-anak Nabi Ibrahim itu Nabi. Anak-anak Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Itu seorang Nabi yang punya anak-anak Nabi juga. Itu masih doa, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari beribadah kepada berhala. Nggak boleh merasa aman nggak boleh merasa sudah jauh dari dosa besar. Al-Hasan dalam hadis Bukhari mengatakan, la ya'manuhu illa ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq. Tidak ada satupun orang yang merasa aman dari riya atau kemunafikan kecuali tidak ada orang yang merasa khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan atau riya kecuali orang beriman, dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang munafik itu sendiri.
walaupun kita insya Allah kita husnudzon, kita yakin bahwa penanya nggak ada maksud ke sana, tapi justru itu jawaban dari pertanyaan beliau. Itu salah satu jawaban inti dari pertanyaan beliau, dan beliau justru dari konteksnya beliau khawatir terjatuh ke dalam dosa-dosa tersebut. Tinggal yang perlu dikoreksi, jangan merasa sudah jauh dari dosa besar. Dosa besar ini banyak banget, dan banyak sekali yang begitu dekat dengan kita, khususnya dosa-dosa besar dalam masalah hati, dalam amalan-amalan batin, hasad, banyak banget loh jamaah. Maka minta pertolongan kepada Allah. Adapun menunda salat beberapa menit nih masih relatif ya. Kalau maksud beberapa menit, 1, 2, atau 3 menit, atau 10 menit, 15 menit yang masih dinyatakan sebagai awal waktu, maka nggak ada masalah sama sekali. Bahkan kita tahu bahwa terjadi pembicaraan para ulama tentang jarak antara adzan dan qomat. Artinya, maksudnya kalau pertanyaan beberapa menit ya, apabila di masjid A qomatnya 10 menit setelah adzan, lalu di masjid B qomatnya 20 menit setelah adzan. Berarti kan kalau kita pakai sudut pandang pertanyaan ini, masjid B itu menunda sholat beberapa menit dibanding masjid A, menunda 10 menit, dan itu nggak ada masalah, karena masih dalam skop di awal waktu. Kan Nabi mengatakan, kan Nabi SAW ditanya ibadah apa sih yang paling afdal, diantaranya kata Nabi as-salatu inda waktiha, sholat di awal waktu atau di saat waktu terbaiknya. Tapi kalau maksudnya dan kita tahu bersama dalam ilmu usul fikih bahwa sholat itu secara umum masuk ke dalam kategori wajib muwassa. Wajib muwassa adalah amalan yang punya waktu yang cukup luas atau cukup luang dan bisa ditunda sejenak. Itu sebagai kebiasaan, jadi pola, karena lahir dari mental melalaikan dan menunda-nunda sholat. Itu masuk ke fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, atau lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Dan diantara tafsir melalaikan sholat, menunda-nunda waktu sholat sehingga mepet-mepet, dan itu terus dilakukan sebagai sebuah pola. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara selalu mengingat Allah di dalam sholat dan cara membentengi diri saat sholat karena sudah ta'awud dan meludah ke kiri tapi kadang pikiran masih kemana-mana? Jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya jemaah sekalian, apapun amalan zahir yang kita lakukan itu tidak akan punya kekuatan kalau tidak dibarengi dengan kekhusyuan hati
dan kekuatan hati kita. Jadi kita ta'awudz nih terus meludah secara simbolik ke kiri itu, tapi kalau hati tetap tidak fokus, tidak kita libatkan. Maksud melibatkan apa? Kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tadabburi nggak kalimat itu? Kita resapi nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu apa? Apa maknanya? Apa hakikatnya? Kalau kita tidak mentadabburi itu dengan hati kita, maka tetap akan demikian. Terus yang kedua, jaga sikap kita di luar sholat. Karena sikap kita di luar sholat itu mempengaruhi kualitas sholat kita saat kita ada di dalam sholat. Itu yang dijelaskan sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa hati itu punya kemampuan berkhianat. Hati punya kemampuan berkhianat. Ketika kita bermaksiat kepada Allah di luar sholat, hati kita nggak mau nurut dan berkhianat kepada kita. Kita pengen khusyuk, hati kita nggak mau. Kita udah kondisikan ya, aku pengen khusyuk, saya pengen khusyuk. Hati kita berkhianat. Dia pergi ke sana lah, dia pergi ke sini lah, dia ngajak kita ingat Allah, ajak kita ingat bela, karena kita tidak komit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ketika Allah berfirman, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian kepada agama yang akan menghidupkan kalian, dan ketahuilah Allah bisa memisahkan antara diri seseorang dengan hatinya sendiri. Artinya hatinya nggak bisa dikontrol sama dia, sehingga nggak bisa khusyuk. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga dengan yang bertanya. Pertahanan takwa saya sudah jebol. Saya bermaksiat dan zolim karena kezaliman saya ini, sehingga sehari-harinya saya banyak masalah. Jadi hari-hari ini beliau lagi banyak masalah nih. Bagaimana caranya bisa kembali memakai APD takwa kalau sudah kondisi seperti ini, Ustadz? Saya hanya memikirkan gimana caranya dapat uang buat balikin uang orang yang sudah saya zolimi. Dan apakah doa dari pelaku zolim tidak dikabulkan? Apakah saya harus tetap berdoa walaupun saya pelaku zolim yang doanya nggak terkabul? Jazakallah khair Ustaz. Mohon dibahas Ustaz, saya harus bagaimana? Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Kembali ke surat Az-Zumar kan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Az-Zumar ayat 53 kalau nggak salah ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melakukan kezaliman, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa yang kita kerjakan lalu kita tobati. Taubat. Jadi fokus pertama jangan dulu banyak, artinya jangan fokus ke makhluk dulu, fokus taubat dulu sama Allah. Ada taubat nyesal. Terus selanjutnya mulai lagi jaga ibadah dan all out dalam mengembalikan uang orang tersebut, karena itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nggak ridho sama kita kalau kita nggak fight untuk mengembalikan uang orang, dan minta pertolongan kepada Allah. Andalkan kekuatan Allah, jangan andalkan kekuatan finansial kita. Kita nggak punya apa-apa, tapi minta sama Allah. Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Jujurlah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga ibadah dan fight. Kerja apa yang bisa kita kerjakan, balikan uang orang. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Dan insya Allah doa kita dikabulkan kalau kita bertobat kepada Allah dan kita berusaha mengembalikan uang tersebut. Insya Allah dalam proses pengembalian kan
mengembalikan uang orang itu kewajiban. Berarti ketika kita berjuang untuk mengembalikan uang orang, kita sedang mengerjakan kewajiban. Dan mengerjakan kewajiban itu ketaatan, ketakwaan. Maka insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan semua kaum muslimin selalu mendapat rahmat, hidayah, kesehatan, dan keselamatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustadz, yang tentang wajib muasa boleh diulang lagi karena tadi qadarullah sedikit error, jadi di YouTube tidak terdengar. Ya jazakallahu khairan. Dalam ilmu usul fikih, durasi berkaitan dengan hal-hal wajib atau perintah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama wajib muasa, yang kedua wajib mudhayya. Wajib muasa dan wajib mudhayya. Wajib muasa itu yang waktunya luas, yang diluaskan sama Allah, sehingga kita bisa kerjakan di awal, bisa di tengah atau di akhir. Nggak harus start begitu waktunya masuk langsung harus dikerjakan. Iya, itu afdol, itu utama, itu yang paling diinginkan, tapi tidak harus demikian. Bisa di pertengahan atau bisa di akhir. Itu karunia yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja sekali lagi bicara tentang sholat, yang paling afdol, yang paling utama adalah ketika kita sholat di waktunya atau di awal waktu. Di awal waktu atau di waktu terbaiknya, secara umum di awal, kecuali para ulama ada pembicaraan dalam sholat isya dan sholat zuhur kalau mataharinya panas banget, tapi secara umum di awal waktu. Dan boleh dikerjakan di pertengahan waktu atau di akhir waktu ketika ada kondisi mungkin macet kalau gitu segala macam, di akhir waktu boleh, tapi jangan dijadikan sebuah kebiasaan, sebuah habit, sebuah pola yang lahir dari sikap meremehkan dan menunda-nunda. Karena kalau itu lahir dari sifat menunda-nunda dan itu jadi sebuah pola, maka kita kena firman Allah, fawailul lil musallin, wail bagi orang-orang yang sholat, celaka bagi orang yang sholat, lembah di neraka bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang yang menunda-nunda sholat, yang meremehkan sholat. Gitu yang kita baca dalam surat Al-Ma'un. Jadi itu poinnya. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz, keluarga dan tim, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Afwan, Ustaz mau bertanya, bagaimana cara mengetahui ketika Allah sedang marah dengan kita? Apa ketika kita tidak bisa merasakan Allah melihat kita ketika sholat, tidak bisa merasa kita berdialog dengan Allah ketika sholat? Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Yang pertama, kita bisa, indikasinya adalah waktu kita nggak berkah, hidup kita nggak berkah, lalu banyak melakukan maksiat dan seterusnya, dan susah mengerjakan ketaatan. Itu indikasinya, maka segera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kok ibadah saya nurun ya di 1-2 hari ini. Nah, itu indikasi segera evaluasi. Atau seminggu ini waktu kayaknya nggak berkah banget ya. Cepat habis, saya nggak ngelakuin apa-apa, bahkan lebih ke maksiat dan seterusnya. Nah, itu segera bertaubat. Dan yang kedua, kalau kita tidak bisa sampai ke bab muraqabah, kita akan sulit untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau merasa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks munajat ya. Membaca atau mengangkat doa-doa kita dan zikir-zikir kita pada saat kita sholat tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khair atas pertanyaannya, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan
ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan ingat fokus kepada ketakwaan, karena itu yang akan memberikan kita solusi dan rizki dari arah yang gak kita duga-duga. Dan sekali lagi, kondisi atau tempat yang buruk sekalipun tidak akan bisa mencegah kebahagiaan kita kalau kita bertakwa kepada Rabbul Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.